Halo Sobat Praktikan, apa kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya mewakili rekan asisten praktikum yang bertugas. Izin untuk menjelaskan perihal responsi laporan 1 LAP atau singkatan dari laporan akhir praktikum yang terdiri dari beberapa slide yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu, mulai dari bab 1 pendahuluan ya, sobat praktikan sekalian. Nah, bab 1 pendahuluan, apa sih itu sebenarnya? Yaitu adalah pintu masuk pembaca untuk memahami kegiatan laporan akhir praktikum atau dari kegiatan praktikum yang sobat praktikan lakukan. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan itu menjelaskan alasan praktikumnya seperti apa, masalah praktikum yang ingin diselesaikan itu bagaimana, lalu juga ada arah praktikumnya mau seperti apa ke depannya, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah sebagai gerbang awal penjelasan isi atau konten atau substansi dari laporan akhir praktikum sobat praktikan. Nah, di dalam komponen laporan akhir praktikum bab 1 pendahuluan ini akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing praktikum yang sedang sobat praktikan lakukan. Di sini coba kita rujuk dari dua teori ahli. Ada yang menurut dari Sugiono 2017, yaitu menyatakan pendahuluan, menjelaskan alasan praktikum yang berdasarkan fakta dan data di lapangan. Sedangkan menurut Arif Punto 2013 menunjukkan kondisi lapangan dan kesenjangan yang perlu dijawab. Intinya adalah lebih ke arah sebagai landasan dasar dalam praktikum yang sobat praktikan ini lakukan. Itulah bab 1 pendahuluan untuk pengertiannya. Nah, kita masuk selanjutnya adalah tujuan. Sebenarnya bab 1 pendahuluan ini memiliki tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pasti adalah memberikan arahan praktikum agar pembaca bisa mengetahui hasil praktikum yang sobat praktikan ingin lakukan dan menjadi harapan bagi pembaca tersebut. Nah, sedangkan juga dalam bab 1 pendahuluan ini bisa terbagi menjadi dua. Ada yang gambarannya secara tujuan umum dan juga ada yang gambarannya sebagai tujuan khusus. Pasti untuk umum itu lebih ke arah gambaran yang sifatnya kompleks dari apa yang kita ingin tuju, sedangkan khusus adalah yang lebih terperinci atau sesuai dengan spesifik apa yang ingin dicapai. Nah, kalau misalkan kita lihat di dua teori menurut ahli, sobat praktikan sekalian, ada menurut Sugiono di 2015, tujuan sama dengan apa yang ingin dicapai oleh sobat praktikan. Sedangkan menurut Nazir 2014, tujuan sama dengan pedoman agar praktikum terarah dan fokus. Kurang lebih penjelasan untuk tujuan bab 1 pendahuluan itu apa, sesuai atau seperti yang sudah disampaikan. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke isi pokok. Isi pokok di dalam bab 1 pendahuluan itu kurang lebih yang biasanya menjadi hal familiar untuk mahasiswa atau sobat praktikan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum atau penelitian, manfaat praktikum atau penelitian. Nah, untuk latar belakang yaitu menjelaskan alasan dan pentingnya praktikum ini dilakukan. Sedangkan untuk rumusan masalah yaitu akan berupa bentuknya pertanyaan utama dari praktikum yang sedang sobat praktikan lakukan. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya tujuan praktikum atau penelitian, yaitu terbagi menjadi dua biasanya, ada yang sifatnya umum dan juga ada yang sifatnya khusus. Nah, lalu juga ada yang namanya manfaat praktikum atau penelitian, yaitu ikut berkontribusi secara teoritis dan praktis dari hasil praktikum yang sedang sobat praktikan ini lakukan atau lalui. Selanjutnya coba kita
masuk ke contoh ya sobat praktikan sekalian, agar sobat praktikan tergambar sebenarnya bab satu pendahuluan itu contohnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di sini kita coba pahami dari salah satu contoh judul kegiatan praktikum, misalkan di salah satu program studi, yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, itu adalah judulnya. Maka yang melatar belakangi dalam kegiatan penelitian atau praktikum tersebut adalah adanya fenomena meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Nah, maka masuk nih ke rumusan masalah terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan. Rumusan masalah adalah berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah untuk menjawab dari latar belakang ataupun judul daripada praktikum yang sobat praktikan lakukan. Contohnya adalah, apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa? Nah, jadi dalam penelitian ini kita bertanya, seberapa besar media sosial itu berpengaruh terhadap motivasi yang akhirnya akan menjadi sebuah prestasi belajar mahasiswa tersebut. Itu dia adalah rumusan masalah. Nah, itu yang ingin sobat praktikan lakukan atau ingin tahu. Nah, maka tujuannya pun akan berkorelasi atau berrelevansi dengan apa yang ditanyakan oleh sobat praktikan. Yang pasti contoh tujuannya adalah seperti ini: untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, jadi kalau misalkan sobat praktikan telaah lebih dalam, mulai dari judul, latar belakang, rumusan, serta tujuan memiliki korelasi atau keterkaitan yang satu sama lainnya saling terintegrasi, yang akhirnya akan membentuk sebuah manfaat atau kontribusi apa yang sobat praktikan berikan dari hasil penelitian atau praktikum yang sedang dilakukan. Nah, di sini secara dasarnya manfaat praktikum terbagi menjadi dua, ada secara teoritis dan juga ada secara praktis. Ketika berbicara secara teoritis adalah untuk menambah referensi ilmu komunikasi atau pendidikan di dunia iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan untuk praktis adalah masukan bagi mahasiswa atau sivitas akademik agar bijak menggunakan media sosial. Jadi secara apapun yang ingin kita lakukan dalam sebuah bentuknya research and writing atau penelitian dan penulisan yang disebut sebagai praktikum, pasti akan ada manfaat atau impact atau dampak yang diberikan kepada masyarakat luas ataupun khusus. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke daftar pustaka yang bisa menjadi sebuah acuan atau parameter atau rujukan bagi sobat praktikan dalam mencari literatur-literatur yang berkaitan untuk mengenal lebih dalam bab satu pendahuluan. Kurang lebih ada 3 referensi yang bisa kita cantumkan di video kali ini. Selanjutnya di sini akan ada pengarahan penugasan yang nantinya akan disampaikan oleh rekan asisten praktikum yang bertugas pada saat di dalam kelas. Maka mungkin sekian yang dapat disampaikan untuk penjelasan singkat dari responsi laporan 1 LAP atau laporan akhir praktikum ini ya sobat praktikan. Untuk penjelasan teknisnya silakan tetap berada di video kali ini. Ada sedikit quote, yaitu menjawab sindiran dengan bukti bukan kata-kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baik, untuk sekarang kita masuk ke tahap simulasi praktikum yang menjelaskan panduan pengerjaan laporan akhir praktikum atau LAP ya sobat praktikan. Dan di video ini menjelaskan bagian 1 bab 1 pendahuluan serta dikerjakan secara kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kita mulai dari latar belakang yang nantinya terdiri dari setiap paragraf ya, kurang lebih ada 16 paragraf, dimulai dari konteks umum, konteks khusus, permasalahan umum, dan seterusnya. Nah, di sini coba kita hanya akan menjelaskan pengertian dan contohnya agar ada gambaran atau acuan atau parameter yang nantinya bisa sobat praktikan menjadikan referensi dalam menyusun paragraf atau kalimat tersebut.
Nah, dimulai dari konteks umum adalah penjelasan latar belakang yang sifatnya besar atau luas dari topik yang sobat praktikan bahas. Biasanya menyangkut fenomena global, nasional, atau tren umum yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu rekan-rekan di sini coba kita lihat ada satu kalimat yang kita sediakan, yaitu tulisannya seperti ini. Banyak perusahaan manufaktur mengalami inefisiensi akibat tata letak gudang yang tidak optimal. Jadi itu adalah konteks umum dari permasalahan yang kita coba lakukan praktikum atau penelitian begitu. Nah, selain ada konteks umum, ada juga yang namanya konteks khusus. Konteks khusus itu apa? Yaitu latar belakang yang lebih spesifik gitu ya, dan langsung berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti oleh sobat praktikan. Misalnya di lokasi tertentu, perusahaan tertentu, atau pada bidang keilmuan tertentu yang menjadi fokus bahasannya sobat praktikan. Nah, sebagai contoh pun kita coba tampilkan di sini. Kurang lebih seperti ini, yaitu PT XYZ mengalami penurunan produktivitas akibat lamanya waktu pencarian barang di gudang. Begitu. Jadi kalau misalkan umumnya adalah tata letak gudang yang tidak optimal, sedangkan khususnya adalah lamanya waktu pencarian barang di gudang. Begitu. Dan selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Ada umum dan juga ada khusus. Nah, kita masuk permasalahan umum adalah gambaran masalah secara luas yang terjadi secara umum dalam bidang atau industri tertentu. Nah, maka sebagai bentuk contohnya yang bisa kita tampilkan yaitu tata letak gudang yang tidak efisien menghambat alur distribusi dan logistik. Nah, kalau konteks umum berbicara tata letak gudang, maka permasalahan umumnya pun yaitu berbicara tentang tata letak gudang yang akan terjadinya menghambat alur distribusi dan logistik. Begitu. Selanjutnya di sini ada yang namanya permasalahan khusus. Permasalahan khusus adalah masalah spesifik yang benar-benar ingin sobat praktikan selesaikan dalam praktikum atau penelitian yang sedang dilakukan. Biasanya fokus pada satu aspek yang lebih sempit sobat praktikan. Nah, contohnya di sini coba kita lihat bersama, yaitu barang sering tertukar lokasi penyimpanan dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Nah, di sini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, yaitu di PT XYZ. Jadi permasalahan khusus, permasalahan umum itu saling memiliki korelasi atau relevansi atau keterkaitan dengan konteks umum dan konteks khusus. Jadi satu sama lain itu paragraf itu saling terintegrasi atau saling turun-menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan juga sama, ada umum dan ada khusus. Untuk tujuan umum adalah secara garis besar apa yang ingin dicapai dari praktikum atau penelitian yang sedang sobat praktikan ini dilakukan begitu. Misalnya ingin memperbaiki sistem, meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya. Nah, maka sebagai contoh coba kita berikan gambaran kepada sobat praktikan, yaitu meningkatkan efisiensi operasional gudang melalui perbaikan sistem penyimpanan. Nah, maka ada yang namanya tujuan khusus, yaitu tujuan yang lebih rinci dan terukur dari praktikum atau penelitian yang sedang dilakukan. Biasanya terdiri dari beberapa poin turunan dari tujuan umum sebelumnya. Nah, sebagai contoh, di sini ada tertulis menerapkan metode shared storage untuk mengurangi waktu pencarian barang hingga di 30%. Nah, selanjutnya ada keterbaharuan, baik yang sifatnya umum ataupun khusus. Kita mulai yang umum dulu. Keterbaharuan umum adalah apa yang membuat penelitian atau praktikum ini berbeda secara umum dibandingkan dengan penelitian atau praktikum di semester atau tahun akademik sebelumnya. Bisa berupa pendekatan baru, teknologi baru, atau gabungan metode, ataupun objek praktikum yang sedang sobat praktikan saat ini lakukan analisis. Begitu. Nah, sebagai contoh, di sini coba kita bisa lihat sobat praktikan, yaitu penelitian ini mengombinasikan metode shared storage dengan simulasi arena untuk evaluasi performa. Nah, selain daripada keterbaharuan umum, ada juga yang namanya keterbaharuan khusus, yaitu hal baru yang lebih spesifik, misalnya pada objek studi, metode, atau data yang digunakan dalam penelitian atau praktikum yang sedang dilakukan. Maka sebagai contohnya adalah seperti ini,
belum ada praktikum atau penelitian sebelumnya yang menguji metode ini pada jenis produk dengan volume fluktuatif. Fluktuatif itu tuh naik turun ya, sobat praktikan, seperti di PT XYZ yang sebagai tempat study case-nya sobat praktikan sekalian. Nah, kita masuk ke fokus pembahasan. Di fokus pembahasan juga sama, ada yang sifatnya secara umum dan ada juga yang sifatnya secara khusus. Fokus pembahasan umum yaitu topik atau bahasan utama dari penelitian atau praktikum ini dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, sebagai contoh coba kita lihat kembali, yaitu pembahasan berfokus pada efisiensi sistem pergudangan dalam industri manufaktur. Nah, sementara ada juga yang namanya fokus pembahasan khusus, yaitu subtopik atau aspek spesifik dari bahasan utama yang menjadi inti dari praktikum atau penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, untuk memberikan gambarannya seperti ini, studi ini difokuskan pada perubahan layout atau tata letak dan algoritma penyimpanan barang di area finished goods ya, atau gudang bahan jadi atau gudang barang jadi begitu. Nah, selain daripada fokus pembahasan, ada juga yang namanya relevansi umum dengan IISE dan BKSTI ataupun dengan relevansi khususnya. Ketika kita berbicara relevansi umum, maka relevansi umum dengan IISE dan BKSTI adalah hubungan secara umum topik, praktikum atau penelitian dengan bidang keilmuan teknik industri dan organisasi profesi seperti IISE. Nah, IISE itu singkatan apa ya? IISE itu singkatan dari Institute of Industrial and System Engineers dan BKSTI katanya. BKSTI itu juga apa singkatannya? Yaitu Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Teknik Industri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh nih rekan-rekan sekalian atau sobat praktikan sekalian, di sini kita lihat topik ini sesuai dengan fokus teknik industri dalam peningkatan sistem dan efisiensi proses. Nah, itu relevansi yang secara umum. Maka relevansi secara khususnya kalau misalkan kita lihat di sini, yaitu adalah Penelitian ini relevan dengan bidang facilities planning dan supply chain management dalam teknik industri. Jadi kalau misalkan nanti sobat praktikan lebih telah kembali di berbagai literatur yang ada, baik antara IISE dan BKST itu, kalau di IISE sesuai literatur ada 14 body of knowledge atau dalam bahasa Indonesianya adalah 14 bahasa tubuh untuk keilmuan teknik industri. Nah, salah satu di antaranya ada yang dikatakan sebagai facilities planning ataupun supply chain management. Jadi silakan coba dicari literatur yang tersedia gitu. Nah, relevansi khusus itu apa pengertiannya? Kesesuaian topik secara lebih spesifik dengan keahlian atau fokus tertentu dalam bidang teknik industri. Misalnya tadi ya seperti sistem manufaktur, ergonomi, logistik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke urgensi. Urgensi itu apa? Ya, ada yang secara umum dan ada juga yang secara khusus. Urgensi secara umum adalah alasan umum kenapa topik ini penting dan perlu diteliti sekarang oleh sobat praktikan sekalian. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Contohnya di sini tertulis, yaitu efisiensi logistik menjadi kunci daya saing perusahaan di era industri 4.0. Sementara untuk urgensi khusus adalah alasan spesifik kenapa masalah ini harus segera ditangani di lokasi atau kasus tertentu. Begitu. Nah, sebagai contoh, bisa coba kita lihat di sini, sobat praktikan, yaitu PT XYZ menargetkan efisiensi logistik 20% lebih baik dalam waktu 6 bulan. Begitu tuh urgensi khususnya atau pentingnya dilakukan penelitian atau praktikum yang sedang sobat praktikan ini lakukan. Sebagai paragraf penutup yaitu dikatakan sebagai kontribusi. Nah, ada yang sifatnya umum dan ada juga yang sifatnya khusus. Untuk kontribusi umum yaitu manfaat besar dari praktikum atau penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan atau masyarakat yang sifatnya secara umum. Nah, dari contohnya bisa kita lihat di sini. Penelitian ini atau praktikum ini dapat menjadi referensi untuk perbaikan gudang di perusahaan lain. Jadi tidak hanya sebatas di PT XYZ begitu ya, atau sebagai tempat studi kasusnya sobat praktikan sekalian. Nah, selain itu juga ada yang namanya kontribusi khusus, yaitu manfaat langsung dan spesifik dari hasil penelitian atau praktikum, misalnya untuk perusahaan, daerah, atau sistem tertentu. Sebagai contoh, memberikan rekomendasi layout dan skema penyimpanan yang siap diimplementasikan
diimplementasikan oleh PT Exchanger. Nah, secara tidak sadar ya sobat praktikan sekalian, mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 16, jika itu kita baca ulang, setiap kalimat per paragraf atau per kalimatnya itu memiliki korelansi atau relevansi ataupun integrasi satu sama lain. Nah, oleh sebab itu, besar harapan sobat praktikan juga dapat menyusun antar paragraf atau antar kalimatnya saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam identifikasi permasalahan. Apa sebenarnya identifikasi permasalahan? Yaitu yang menjelaskan masalah apa yang ingin dicari solusinya melalui praktikum atau penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Nah, jadi silakan coba sobat praktikan lakukan analisis kembali dari 16 paragraf itu ingin menyelesaikan atau ingin menuntaskan permasalahan apa. Nah, di sini sebagai contoh, waktu produksi terlalu lama karena belum ada standar kerja, misalkan seperti itu. Namun di sini perlu dibuat dalam bentuk paragraf atau kalimat ya, bukan dalam bentuk per poin. Begitu, ini hanya contoh saja. Nah, kita masuk ke perumusan masalah praktikum. Perumusan masalah praktikum adalah pertanyaan umum yang ingin dijawab lewat praktikum yang sedang atau saat ini berjalan atau dilakukan. Nah, di sini sobat praktikan sekalian diikuti instruksinya seperti apa. Di sini kita hanya memberikan contoh untuk poinnya saja ya. Di sini ada poinnya, yaitu bagaimana merancang standar kerja agar waktu produksi lebih efisien. Jangan lupa, berhubung namanya perumusan masalah praktikum perlu diakhiri dengan tanda tanya di akhirnya. Nah, sementara ada perumusan masalah praktikum, pasti ada tujuannya. Tujuannya itu harus menjawab dari perumusan masalah. Ketika perumusan masalahnya itu ada di maksimal 5 poin, maka tujuannya pun ada 5 poin. Nah, tujuan itu apa? Tujuan adalah apa yang ingin dicapai dari kegiatan praktikum atau penelitian yang sedang sobat praktikan ini lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita lihat di sini, yaitu mengetahui cara menghitung waktu baku kerja. Ketika di atas permasalahannya adalah belum ada standar kerja, maka permasalahannya adalah belum ada waktu produksi yang lebih efisien. Maka tujuannya untuk mengetahui dan menghitung waktu baku kerja yang baik dan benar itu seperti apa, gitu ya. Jadi harus ada 5 poin. Nah, maka daripada itu pun manfaatnya juga harus ada 5, jadi saling terintegrasi atau berurutan atau berkaitan satu sama lain. Nah, di sini manfaat praktikum itu apa? Manfaat praktikum adalah dampak positif dari hasil praktikum, baik untuk mahasiswa, perusahaan, atau bidang ilmu yang saat ini sedang dipelajari. Nah, sebagai contoh di sini misalnya, mahasiswa paham bagaimana standar kerja membantu efisiensi operasional, kurang lebih seperti itu. Dan ada juga yang namanya ruang lingkup praktikum, yaitu batasan praktikum apa yang dibahas dan tidak dibahas. Intinya seperti itu, sahabat praktikan sekalian. Nah, di sini coba kita lihat contohnya, yaitu praktikum ini atau penelitian ini hanya fokus pada pengukuran waktu kerja operator, tidak termasuk evaluasi ergonomi. Nah, itu contoh yang sederhananya. Nah, sementara ada juga yang namanya sistematika penulisan praktikum. Ini sebagai subbab terakhir, yaitu di 1.7, yaitu penjelasan isi setiap bab dalam laporan praktikum agar pembaca mudah memahami alurnya. Nah, sebagai contoh nih sobat praktikan sekalian, dalam paragraf awal sebagai pembuka, misalnya bab 1 membahas latar belakang atau tujuan dan tujuan, bab 2 memuat teori-teori pendukung, dan seterusnya, ya, sesuai dengan pemahaman dari sobat praktikan sekalian. Selanjutnya di sini, struktur bab laporan praktikum terdiri dari 6 bab ya, sobat praktikan atau bab. Nah, silahkan sobat praktikan mencoba untuk melakukan pengisian nih masing-masing analisis yang dilakukan secara singkat sederhana saja. Misalnya seperti ini. Dan ini pun jangan hanya 1 kalimat ya, minimal dalam pembuatan paragraf itu di 4 atau 5 kalimat. Jadi diusahakan lebih berisi. Ini hanya sebagai contoh 1 kalimat saja. Misalkan bab 1 pendahuluan, yaitu contohnya berisi latar belakang, masalah tujuan, manfaat, dan ruang lingkup praktikum. Nah, sementara untuk tinjauan pustaka contohnya adalah kumpulan teori atau referensi ilmiah yang digunakan untuk mendukung analisis praktikum. Nah, sementara untuk bab 3 metodologi praktikum, yaitu adalah contohnya langkah-langkah pelaksanaan praktikum mulai dari alat, bahan, dan prosedur kerja.
Sedangkan untuk bab 4 hasil dan pembahasan, contohnya adalah menampilkan hasil praktikum dan menganalisisnya dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara bab 5 adalah analisis, yaitu contohnya pembahasan mendalam, perhitungan evaluasi hasil, atau perbandingan dengan standar jika ada. Dan yang terakhir ditutup oleh bab 6, diberikan nama penutup dengan contoh kesimpulan dari praktikum dan saran untuk perbaikan atau penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Nah, selanjutnya coba kita masuk ke bonus penjelasan tambahan dari laporan akhir praktikum tersebut. Berikut akan membahas cover dan juga lembar pengesahan. Nah, di sini nanti sobat praktikan tinggal masuk digeser ke paling atas ya. Dia itu adalah covernya kurang lebih bentuknya seperti ini. Silahkan diisi yang titik 3 ini tertulis nama praktikum apa yang sedang ditempuh atau apa yang dilakukan. Nah, misalkan di sini, misalkan di praktikum semester 2 atau pertama itu adalah praktikum menggambar teknik, maka ditulis saja di bagian sini adalah praktikum menggambar teknik dan diisi seterusnya di titik 3 tersebut. Nah, untuk sekarang adalah misalkan sobat praktikan itu di semester 3, 4, 5 gitu ditulis dalam bentuk angka saja di sini ya. 3, 4 atau 5 begitu. Dan tahun akademik misalnya di sini tahun akademik apa yang sekarang sedang berjalan, misalkan 2025 garis miring 2026 begitu. Jadi nanti disesuaikan yang tanda titik 3, sedangkan yang tertulis atau tertampil itu tidak perlu diganti ataupun diubah-ubah ya sobat praktikan sekalian. Nah, olehnya kelompok berapa nih sobat praktikan, silahkan diisi juga. Disertai dengan nama ketua, nama sekretaris, nama anggota 1, dan seterusnya sampai anggota ke-5 ya. Nanti diisi juga NIM-nya, kurang lebih seperti ini, diisi yang ada tanda titik 3-nya saja. Nah, begitupun dengan tahun akademik yang di bawah sini ya, tinggal diisi yang bagian titik 3 saja untuk cover. Nah, begitupun untuk lembar pengesahan juga sama sobat praktikan, diisi yang ada tanda titik 3-nya, praktikum apa, semester keberapa, tahun akademik berapa begitu ya, oleh kelompok berapa. Dan di sini tertulis misalkan Karawang, tanggal berapa, bulan apa, tahun keberapa. Nah, jadi silakan diisi. Nah, di sini ada tanda tangannya terdiri dari asisten praktikum 1, 2, 3, 4 ya. Jadi diisi, dicari nama-nama lengkap dari asisten praktikum yang mendampingi atau membantu jalannya praktikum saat ini, sobat praktikan, disertai dengan NIM atau nomor induk mahasiswanya. Nah, selanjutnya selain daripada itu ada koordinator asisten praktikum S1 Teknik Industri, dicari juga nama lengkapnya saja dan disertai dengan NIK-nya ya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama serta NIM, silahkan menghubungi yang bersangkutan dari masing-masing asisten ataupun koordinator asisten praktikum begitu. Nah, di bawahnya sobat praktikan di sini ada yang mengetahui dan juga mengesahkan. Untuk mengetahui itu adalah dosen pengampu praktikum. Nah, di sini berhubung ada beberapa praktikum yang ada praktikumnya itu dosen pengampunya hanya 1, berarti sobat praktikan tinggal menghapus 3 yang kosong ini diganti ke tengah. Tapi kalau misalkan ada 2 berarti dihapus yang ketiga dan yang keempat. Nah, ada juga praktikum yang ada 4 dosen pengampu begitu ya. Berarti di sini tetap seperti ini formatnya. Maka itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan catatan dari masing-masing dosen pengampu 1 sampai 4 begitu ya. Dicari nama lengkap beserta gelar akademiknya disertai dengan NIDN atau nomor induk dosen nasional. Nah, agar tidak mengganggu beliau atau Bapak Ibu dosen yang sedang bertugas atau mengajar, silahkan untuk ditanyakan atau dikonfirmasi dengan menghubungi asisten atau koordinator asisten praktikum begitu ya sobat praktikan sekalian. Begitupun dengan bagian mengesahkan, yaitu antara dekan fakultas teknik dan juga koordinator program studi, itu disesuaikan mulai dari nama lengkap dan gelar ya, dan juga NIP dan INIDN-nya. Sama seperti dosen pengampu, silahkan menghubungi asisten ataupun koordinator asisten praktikum untuk menanyakan lebih lanjut agar tidak mengganggu jalannya beliau dalam bertugas. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bonus penjelasan tambahan. Kita tutup untuk video pertama pada kali ini, yaitu sekian yang dapat disampaikan dari bagian 1 bab 1 pendahuluan untuk penjelasan laporan akhir praktikum atau LAP ini ya sobat praktikan. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam pengerjaannya yang dikerjakan secara kelompok
Besar harapan dapat bermanfaat di kemudian hari dan mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan atau kekeliruan bisa ditanyakan ke asisten praktikum yang bertugas. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa.